Asosiasi Emiten Indonesia resmi meluncurkan klinik hukum dan perpajakan bagi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Hadirnya klinik hukum dan perpajakan ini bertujuan agar perusahaan dapat berkonsultasi terkait hukum dan pajak dengan pihak pasar modal secara bersama-sama. Dan adanya helpdesk ini diharapkan dapat mendorong literasi yang kuat terkait hukum pasar modal. Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI resmi meluncurkan klinik hukum dan perpajakan bagi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Peluncuran klinik hukum dan perpajakan ini dihadiri langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Inarno Jayadi, jajaran Direksi SRO, dan Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Arman Wahyudi Hartono. Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Arman Wahyudi Hartono mengatakan adanya klinik hukum dan perpajakan ini agar bisa dimanfaatkan oleh para emiten untuk berkonsultasi terkait hukum dan perpajakan dengan pihak pasar modal secara bersama-sama. Dia berharap helpdesk ini dapat mendorong literasi yang lebih kuat terkait hukum pasar modal. Kenapa harus setiap perusahaan punya ahli masing-masing? Kenapa nggak bisa ada barengan? Itu masukan yang baik yang kita tangkap dan kita bangun. Ada helpdesk ini sehingga semua yang sudah menjadi anggota sudah bayar iuran, nilai tambahnya salah satu adalah bisa mendapatkan konsultasi untuk hukum, pajak atau bidang corporate governance apapun terkait dengan pasar modal ini. Peluncuran helpdesk hukum dan perpajakan ini juga diisi dengan talk show bertema konsekuensi hukum atas pengaturan free float bagi perusahaan tercatat dengan menghadirkan pembicara dari tim klinik hukum dan perwakilan Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengatakan pihaknya mendukung penuh inisiatif Asosiasi Emiten dalam mendukung anggotanya untuk memperhatikan dan menjalankan ketentuan free float sesuai peraturan. Menurut Iman, kewajiban pemenuhan saham free float bertujuan meningkatkan likuiditas saham perusahaan tercatat. Hal ini karena saham yang liquid dinilai akan lebih menarik minat bagi investor untuk menanamkan modalnya. Jakarta, Riken Wardi, IDX Channel. Nah, pemirsa, berikut adalah beberapa agenda yang patut menjadi perhatian Anda sepanjang hari ini. Di antaranya pemirsa, dari Indonesia, Singapura, Malaysia, China, dan juga Jepang yang kompak akan merilis cadangan devisa di bulan Februari. Kemudian ada dari China, Neraca Perdagangan China di bulan Februari. Kemudian ada pidato anggota Dewan Bank Sentral Jepang, Nakagawa, dan juga dari Malaysia, suku bunga Malaysia. Dari Amerika Serikat, testimoni Ketua Dewan Gubernur The Fed dan juga Neraca Perdagangan Amerika Serikat, serta klaim pengangguran awal Amerika Serikat, dan dari Uni Eropa, keputusan tingkat inflasi Uni Eropa. Lanjut pemirsa, dari dalam negeri ada RUPS dari BMRI, kemudian juga ada RUPS dari SDRA, BJTM pembayaran dividen tunai, SCCO akhir nominal lama atau stock split. Dan update dari Bursa Asia pada pagi hari ini, pemirsa, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar yang bisa menjadi acuan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Di antaranya ada Nikkei Jepang terpantau naik 0,2%, Straits Times Singapura naik 0,2%, Kospi Korea Selatan naik 0,63%, hanya Hang Seng yang terpantau turun 0,17%.